Desa Banjarharjo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Desa ini merupakan desa terkecil yang ada di Kecamatan Salaman. Walaupun disebut dengan desa terkecil, desa ini adalah desa dengan komoditas pembibitan terbesar yang ada di Kecamatan Salaman. Populasi penduduk di Desa Banjarharjo berjumlah sekitar 1.400 jiwa. Tentunya, jumlah tersebut meliputi dari beberapa dusun yang ada di desa ini. Yakni yang pertama, Dusun Pelimbangan, Dusun Bojong, Dusun Banjaran, Dusun Jengkeling, dan Dusun Pagar Gunung. Pada kesempatan kali ini, kami dan teman kami mencoba mengunjungi kantor desa Banjarharjo untuk sedikit menanyakan terkait hal-hal yang berhubungan dengan kondisi desa pada saat ini. Kami mencoba menemui Bapak Afif sebagai sekretaris desa Banjarharjo, dan berikut pemaparannya. Perkenalkan, saya Nurul dari mahasiswa UNES 23. Izin untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan? Ya, seputar apa nanti akan dipertanyakan kami siap menjawab, insya Allah. Jadi, bagaimana kondisi desa saat ini, Pak, dalam sektor ekonomi? Oke, sebelum kami jawab, perkenalkan kami memperkenalkan diri, saya Pak Sekretaris Desa Banjarharjo. Untuk tahun ini saya akan menjawab pertanyaan, coba dulu pertanyaannya. Bagaimana kondisi desa saat ini dalam sektor ekonomi? Oke, untuk kondisi sosial masyarakatan, khususnya masalah perekonomian di Desa Banjarharjo ini untuk tahun 2022 ini, karena kita sehabis pandemi kita baru mulai beranjak untuk pemulihan ekonomi. Setelah kemarin kita dukung dengan adanya beberapa bantuan BST, ada BPNT, ada BLTDD. Sekarang mulai beranjak ada pemulihan untuk roda perekonomian di Desa Banjarharjo. Tetapi semuanya masih dalam keadaan stabil, tidak ada yang apalah buyah, tidak ada, masih kehidupannya sosial masyarakat masih bisa berjalan. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira mata pencaharian warga Desa Banjarharjo kebanyakan dalam sektor apa ya, Pak? Satu, sektor pertanian ini, karena Banjarharjo merupakan sentra pembibitan, makanya lebih banyak pada pembibitan pertanian ya. Yang kedua, juga banyak karyawan di pabrik, karena kita dekat dengan pabrik-pabrik yang ada di wilayah Kecamatan Tempuran. Banyak warga kita yang menjadi karyawan di pabrik Tempuran. Itu yang juga mendukung perjalanan ekonomi di Desa Banjarharjo, sehingga tidak banyak pemuda yang menganggur, hampir tidak ada. Kemudian sektor yang lain, industri juga ada, tapi cuma kecil sekali. Oke, untuk pertanyaan ketiga, potensi Desa Banjarharjo sendiri itu bagaimana ya? Potensi SDM masyarakatnya rata-rata sudah tamatan SMA. Potensi alam kita juga mendukung. Kita pertanian, sawah itu bisa untuk pembibitan, bisa untuk tanam padi, dan didukung juga oleh jaringan irigasi yang ada.
Nah, itu yang potensi alam maupun potensi manusianya. Untuk hubungan dengan pemerintah kita juga rutin dengan segala segala bidang lah. Jadi itu pertanyaannya. Terima kasih untuk Bapak telah bersedia diwawancarai. Terima kasih juga, barangkali keterangan dari saya ini baru sekelumit saja untuk sepenuhnya kita punya data di Kementerian Desa tentang apa yang dipertanyakan dari teman-teman KNS. Sama-sama. Oke, sekian paparan dari Bapak Afif selaku Sekretaris Desa. Terima kasih. Perjalanan selanjutnya, kami mencoba mengunjungi salah satu kebun yang ada di desa ini, yang berletak di Dusun Bojong. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa desa Banjarharjo ini terkenal akan hasil perkebunannya. Hasil perkebunan yang ada di desa ini, antara lain seperti bibit tanaman durian, alpukat, jambu kristal, dan bibit tanaman kelengkeng. Hasil perkebunan yang ada di desa Banjarharjo sudah sangat populer, hingga sudah masuk dalam skala nasional dalam penjualannya. Karena banyak masyarakat dari luar Pulau Jawa yang sering membelinya di sini. Kebiasaan masyarakat yang suka berkebun membuat salah satu desa di Kecamatan Salaman ini menjadi salah satu desa yang sangat asri. Tidak hanya karena kebiasaan masyarakatnya, tetapi juga keindahan alamnya yang masih terjaga dengan baik hingga saat ini. Terakhir, kami mencoba untuk mengunjungi beberapa UMKM yang ada di desa ini. Salah satunya, yang pertama yakni pembuatan keripik talas. Halo semuanya, jadi kita di keripik talas atau ceriping talas. Sebelumnya saya izin wawancara Bu, dan saya perkenalkan, saya Nuzul dari mahasiswa Unisya 3 dan izin mewawancarai terkait UMKM Ibu. Sebelum itu Ibu diperkenalkan kenalan diri. Nama saya Ibu Muslihah, alamat Jengkeling, RT 1 RW 3, Banjarharjo, Salaman Magelang. Ibu untuk membuka ini mulai dari kapan ya Bu pembuatan ceripingnya? Ya udah lama, sebenarnya udah lama. Berapa tahun tuh? 5 tahunan. Untuk pemasarannya sendiri Bu? Ya dari desa. Setelah itu ya nanti ada yang suka ngambil. Jadi ke mulut ya Bu, dari mulut. Oke. Terus kalau modal awalnya dari mana Bu? Dari uang pribadi atau? Iya dari uang pribadi. Dari sedikit dong. Oke. Beli tasnya, terus beli minyaknya. Oke, itu sekian pertanyaan dari kita. Terima kasih Ibu telah berkenan diwawancarai. Selanjutnya yang kedua, kami mencoba untuk mengunjungi UMKM pembuatan grupi yang ada di Dusun Banjara. Perkenalkan Ibu, nama saya Nuzul dari Unisya 3. Ingin izin mewawancarai Ibu mengenai UMKM Ibu sendiri. Apakah Ibu berkenan? Sebelum itu Ibu perkenalan. Nama saya Mami. Oke, di sini di Dusun Banjaran Banjarharjo. Di sini saya bikin apa itu namanya? Grupi, makanan ringan. Kira-kira Ibu memulai usaha itu mulai dari kapan ya Bu? Kurang lebih 1 tahun yang lalu. 1 tahun. Untuk modal awal dari Ibu sendiri? 1.300.000. Dari Ibu sendiri ya uang. Untuk pemasarannya gimana Bu? Pemasaran diambil sama sales. Oh, berarti dari orang ke orang ya Bu? Nggih. Oke. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Itulah pemaparan terkait dengan profil desa Banjarharjo.
Cukup sekian pemaparan dari kami, dan terima kasih.